Jabatan Literasi di Tengah Keluarga resmi saya buka. Mari kita berikan aplaus dan juga tepuk tangan buat narasumber terakhir kita, Ibu Profesor Yohana Yembise, Deep Uplink MA. Ini gelarnya luar biasa sekali. Beliau merupakan alumni dari Australia. Itu tanpa uang. Jadi anak-anak dikumpulkan di bawah pohon, ya toh, di bawah pohon, di situ di taman-taman, dia aja ini bunga, ya toh. Ini apa begitu, dan dia wajar abjad gitu. Mereka pakai tulisan di pasir, tulis di tanah-tanah, huruf-huruf ini itu kan tidak ada biaya. Jadi itu contoh-contoh yang dipakai. Jadi bukan hanya anak-anak, dia juga mengajarkan literasi untuk orang tua karena mereka konflik ya, sekolah tutup, guru-guru tidak mengajar, anak-anak itu mau dikemanakan, akhirnya dia kumpulkan anak-anak itu untuk belajar literasi. Nah itu caranya, dia pakai langsung yang ada di ini, dan tanpa perlu buku, langsung tulis di tanah. Pasti akan ada tindak lanjutnya. Kenapa? Karena saya cukup prihatin dengan anak-anak, khususnya anak-anak kita yang di Provinsi Papua dan sekitarnya. Kemarin saya juga sempat ngobrol, tadi juga sempat ngobrol. Ini nanti akan kami tindak lanjuti dengan balai bahasa maupun nanti dengan seluruh anggota organisasi yang ada di Provinsi Papua. Jadi ini mungkin ini baru langkah awal ya. Intinya dari seluruh anggota organisasi wanita yang ada di Provinsi Papua, tunggu kabar baik dari kami. Ya, semua pasti akan kami libatkan, baik itu PKK sendiri, baik itu dari kepolisian, baik itu dari TNI, Angkatan Laut, seluruhnya ya, seluruhnya nanti pasti akan kami libatkan. Memang bahasa ibu itu hanya berupa kiasan ya, tetapi kan kita juga harus tahu, kita juga harus sadar bahwa setelah kita lahir, tentunya yang paling dekat itu dengan ibu. Saya tadi memang agak rancu ya. Kita mau mendukung ibu-ibu apa mau mendukung bapak-bapak? Karena setahu saya, setelah kita lahir, setelah kita menghirup dunia ini, tentunya orang yang pertama itu pasti seorang ibu, bukan seorang bapak ya. Karena bapak itu biasanya begitu kita lahir, anak kita lahir, biasanya paling sebagai pendamping aja, tapi tidak menutup kemungkinan memang kita juga membutuhkan peran serta bapak-bapak untuk kita di dalam mendidik anak-anak kita. Tunjukkan jalan ke depan, melainkan untuk kita tahu sekarang posisi kita sekarang di mana. Karena bagaimana kita bisa melakukan rencana ke depan kalau kita belum menganalisis dengan baik situasinya sekarang. Jadi itu tujuan tadi dengan menganalisa vitalitas bahasa, mengetahui kondisi bahasa ini, karena memang berbeda langkah-langkah yang harus kita ambil. Kalau sudah tinggal hanya moyang saja, mungkin tinggal beberapa orang saja di atas umur 70 tahun, tindakan yang bisa kita lakukan lain, berbeda dengan situasi di mana masih sebagian anak-anak masih menguasai, walaupun mungkin di kampung-kampung begitu. Misalnya kami dapatnya di Herong, ada beberapa bahasa yang bagian tempat bahasa anak-anak itu masih menguasai bahasa itu. Sedangkan mungkin di kota di mana banyak pendatang itu sudah berkurang gitu. Nah, tindakan yang bisa kita ambil sebagai ibu-ibu yang mau mendorong keaksaran atau pengembangan bahasa itu beda. Tidak bisa sama tindakannya di satu tempat dengan tindakan yang lain. Jadi itu yang kita harus tahu dari awal, ini bahasa ini kondisinya bagaimana, ya itu fungsinya ini. Gitu, terima kasih. Selamat kepada ketiga pemenang kuis Kahoot pada hari ini, literasi
generasi digital dikunci untuk kita semua. Baik, iya, luar biasa surprise hadiah dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua bagi ketiga pemenang kuis Kahoot hari ini. Kami hadir membawa suara, menyampaikan kabar terpercaya untuk rakyat dan lembaga.